Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan pada ibadah pertanyaan hari ini tertulis dari 1 Samuel 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 10, beginilah firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhunyung-hunyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan, roda kehidupan itu terus berputar. Tidak selamanya orang berada di atas, dan tidak selamanya orang berada di bawah. Pepatah ini mengajarkan bahwa ada kalanya manusia berada pada posisi di atas, yaitu saat menduduki jabatan tinggi, atau memiliki kekayaan yang berlimpah, atau mengalami kejayaan dalam usaha. Akan tetapi, ada kalanya pula, manusia bisa berada pada posisi di bawah, yaitu saat mengalami kebangkrutan atau kemalangan, yang membuat dia kehilangan segala sesuatu yang bisa dibanggakan. Pepatah di atas mengatakan bahwa roda kehidupan itu terus berputar, tidak berhenti. Orang yang berada di atas suatu saat bisa berada di bawah. Orang yang berada di bawah suatu ketika bisa berada di atas. Dan dalam firman Tuhan pada hari ini, Hana mengungkapkan bahwa roda kehidupan kita ada di tangan Allah yang berdaulat. Keadaan di atas atau di bawah adalah terjadi seizin Tuhan. Allah sanggup membalikkan keadaan dengan mengangkat dan menurunkan seseorang. Doa syukur Hana merupakan kesaksian atas pengalamannya sendiri. Karena ia seorang wanita mandul, Hana sering diolok-olok dan direndahkan oleh Penina, dan mungkin juga oleh orang-orang lain. Ia berada di bawah. Memang, situasi yang dihadapi oleh Hana pada waktu itu adalah situasi di mana tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang ingin berada dan ada di posisi itu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, memang kehadiran anak di tengah-tengah keluarga selalu dinanti-nantikan dan diharapkan oleh siapapun juga. Dalam pernikahan Kristen, memang kehadiran anak bukanlah yang utama, karena yang ditekankan di sana adalah bagaimana kita mengasihi pasangan, sebagaimana Tuhan mengasihi kita umatnya, dalam suka dan sedih dan sebagainya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, secara realita ini sering menjadi yang utama dan sering sekali tidak ada keturunan atau anak di dalam rumah tangga, menjadi alasan bagi suami istri untuk berpisah, menjadi alasan untuk pertengkaran antara suami dan istri, atau bahkan sampai kepada keluarga besar. Apalagi dalam budaya Batak, kehadiran anak, laki-laki pada khususnya, merupakan satu hal yang sangat penting untuk meneruskan keturunan atau marga. Demikian juga halnya dalam masyarakat Yahudi. Melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan menjadi celaan bagi suaminya, keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi kemandulan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Inilah yang sedang dialami oleh Hana, di mana tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suami ada di tangannya. Jika tidak, ia akan menghadapi masalah yang berat. Bisa saja diceraikan oleh suaminya, atau harus menanggung malu dan mengalami penolakan dari orang yang ada di sekitarnya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, betapa remuk hati Hana karena ia tidak bisa memiliki seorang anak atau dalam keadaan mandul. Memang di beberapa negara, tidak sedikit pasangan yang tidak ingin mempunyai anak. Ada negara-negara maju yang sudah memiliki pasangan, tetapi mereka tidak menginginkan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Karena mereka memiliki pemikiran, ketika memiliki seorang anak, kehidupan mereka menjadi terbatas dan tidak bebas lagi, membebani, repot, dan lain sebagainya. Tetapi inilah situasi yang terjadi dan dialami oleh Hana melalui firman Tuhan pada saat ini. Dia sangat merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya. Secara logika dan pemikiran, Hana sudah hilang harapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Ia pun yakin, walaupun situasi yang dia hadapi demikian, ia juga percaya bahwa satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya juga adalah Tuhan. Karena itu ia segera datang kepada Tuhan. Di baitnya yang kudus dengan hati yang hancur, Hana mencurahkan segala beban hidupnya. Meski sempat dia dikira mabuk oleh Imam Eli, tetapi dia tidak peduli. Mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun, tetapi Hana percaya Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap bagi siapapun orang yang berseru dan percaya kepadanya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita berdoa dan berserah penuh memohon belas kasihan kepada Tuhan, pada saatnya Dia pasti bertindak dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dan puji Tuhan, Allah bersedia mengabulkan doa Hana. Allah membalikkan keadaan Hana. Pada waktu yang ia tetapkan sendiri, ia mengangkat Hana sesuai dengan kuasa dan kebaikannya. Dan inilah yang membuat hati Hana sangat bersuka cita dan bersukaria ketika keinginannya untuk bisa memiliki anak dikabulkan oleh Tuhan. Dalam doanya, di dalam firman Tuhan pada hari ini, Hana mengatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tuhan telah membuat Hana bersukaria dengan mengabulkan doanya. Hana telah mendapatkan Samuel sebagai jawaban atas permohonannya. Tetapi kita perhatikan, ia tidak mengatakan, hatiku bersuka cita karena Samuel. Sebaliknya, ia mengatakan, aku bersukaria karena Tuhan.
sukacita dan sukaria Hana bukan pertama-tama pada pemberian berkat Tuhan. Sekali lagi, sukacita yang dirasakan oleh Hana bukan pertama-tama pada pemberian berkat Tuhan, tetapi sukacitanya ada pada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, melalui kehidupan si Hana, kita diajari untuk tetap hidup dalam ketabahan yang sangat luar biasa. Ketika menghadapi situasi sulit, ketika menghadapi suatu pergumulan sulit yang secara logika mungkin kita tidak bisa dan sanggup menghadapinya. Tetapi di dalam proses ketabahan dan kesabaran itu, kita melihat bagaimana Hana menerima kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Dia tabah dan berserah penuh pada kendali Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat hidupnya melalui Samuel. Ketabahan bukanlah berbicara tentang berapa lama kita menunggu, tetapi ketabahan justru bekerja di dalam pengharapan pada Kristus. Ketabahan Hana dalam derita dan kesesakannya menjadi imannya bertumbuh dan berbuah melalui lahirnya Samuel. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah kita hidup dalam ketabahan, berserah penuh dalam kendali Tuhan. Dalam pengharapan itulah, kita akan mengalami kekuatan untuk menjalani roda kehidupan, dan di ujung jalan kita akan merasakan buah manis dari Allah. Memang, di satu sisi, tidak semua yang kita inginkan dapat kita miliki. Hal ini hendaknya tidak membuat kita sedih, kecewa pada Tuhan dan merasa bahwa Tuhan tidak ingin melihat kita bahagia. Karena Tuhan sungguh sebenarnya ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya tetap merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam situasi, keadaan apapun. Karena itulah Ia memberikan kepada kita iman, pengharapan, dan kasih yang membuat kita mampu untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita, untuk tetap mengasihi Dia, meskipun dalam situasi yang sangat sulit dan menyedihkan. Dia memberikan kepada kita iman, pengharapan, dan kasih sebagai sumber sukacita dan kebahagiaan sejati, agar kita sebagai orang yang percaya kepadanya dapat terus bersukacita dan berbahagia. Tuhanlah yang membuat kita bergembira, bersukacita, dan berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang ingin kita lihat melalui puji-pujian yang disampaikan oleh Hana. Dalam ayat 3 mengingatkan kita untuk tidak bicara berlebihan. Segala ucapan sombong, segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seorang manusia. Oleh sebab itu Dia juga yang akan mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi melampaui kenyataan yang ada, akan direndahkan oleh Tuhan. Direndahkan sehingga dia tahu bagaimana memberikan penilaian yang tepat tentang kemampuan dirinya. Siapakah orang yang meninggikan diri itu? Mari kita perhatikan ayat-ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat 4 dan 5 berbicara tentang orang-orang yang menganggap diri kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan, sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia, dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Siapa yang menganggap kekuatannya besar tanpa harus mengandalkan Tuhan, dialah orang yang akan direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang mengatakan, usahaku sendiri yang memberikan aku kekayaan ini, dia juga akan direndahkan oleh Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dalam ayat 6 sampai ayat 8 menyatakan pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang. Setiap hembusan nafas berasal dari topangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangannya. Dia yang memberikan nafas, dan Dia juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Semakin kita merenungkan hal ini, semakin kita sadar betapa rapuh dan lemahnya kita. Orang-orang yang menganggap diri kuat, kaya, dan berhikmat, kalau ternyata Tuhan
mengambil hidup kita, maka kekuatan, kekayaan, dan hikmat itu tidak akan sanggup menolong kita. Tuhan yang memberikan kelimpahan, maka Tuhan juga sanggup membuat orang paling kaya sekalipun menjadi miskin dalam sekejap. Dia juga yang meletakkan orang-orang yang hina dari debu untuk menjadi penguasa bersama-sama dengan para bangsawan. Dalam ayat 9 dan 10 menyatakan, bagaimana Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbandingan antara bagaimana Allah menyatakan diri kepada yang dikasihinya dengan cara Allah menyatakan diri kepada orang-orang fasik yang memusuhi Dia. Yang satu mendapatkan kelimpahan berkat, kasih, dan penyertaannya, sedangkan yang lain mendapatkan kebinasaan, murka, dan kehancuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat firman Tuhan pada saat ini, pada intinya kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memegang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan sesuatu dan Dia tetap bekerja hingga pada saat ini, esok, dan seterusnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita sekalipun ketika kita mengalami kesusahan dan kesesakan dalam hidup. Mungkin kita sering diremehkan ataupun disudutkan oleh lingkungan kita karena kekurangan dan kelemahan kita. Namun hendaklah kita tetap tabah dan berserah penuh dalam tangan Tuhan, sebab Dia akan senantiasa memelihara orang yang senantiasa berserah ke dalam tangan pengasihannya. Karena Dia mampu mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik, mengubah hal-hal yang kita anggap sulit menjadi mudah di hadapannya. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang laki-laki tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Setiap kali dia berada di suatu tempat, maka akan banyak orang datang mengerumuninya, bertanya dan mencari solusi tentang permasalahan hidup yang dihadapi oleh seseorang. Pada suatu waktu ada seorang anak kecil merencanakan untuk menguji bagaimana kebijaksanaannya dengan cara meletakkan seekor burung pipit di dalam tangannya. Kemudian dia mempersiapkan pertanyaannya. Bagaimanakah kondisi burung yang ada dalam tangannya ini? Seandainya laki-laki tua itu menjawab burung itu hidup, dia akan menekan burung dalam tangannya hingga mati. Dan seandainya laki-laki tua itu menjawab burung itu mati, maka anak itu akan melepaskan burung itu dari tangannya hingga terbang. Singkat cerita, dia mendatangi laki-laki tua itu di hadapan orang banyak. Kemudian dia bertanya, "Hai Pak Tua, kalau benar-benar Bapak bijaksana, saya ingin bertanya. Di dalam tangan saya ini ada seekor burung. Apakah Bapak tahu bagaimana kondisi burung ini? Apakah dia hidup atau mati?" Kemudian laki-laki tua itu berpikir sejenak dan mengatakan, "Saya tidak tahu bagaimana kondisi burung itu. Yang saya tahu pasti, hidup mati burung itu ada di dalam tanganmu." Mendengar jawaban laki-laki tua ini membuat sang anak takjub. Itu juga berlaku bagi kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Hidup mati kita, masa depan kita, perjalanan kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, rencana kita, semuanya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepadanya, menyerahkan kehidupan kita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, dan percaya bahwa Dia mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ingat, ketika kita mendapatkan, memperoleh apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, layaklah kita seperti si Hana untuk senantiasa memuji namanya, bersukacita karena Dia yang telah memberikan segala yang kita rindukan dan harapan dalam kehidupan kita, bukan karena berkatnya, tetapi karena kebaikannya, tetapi karena Dia yang telah
memberikan segala sesuatu yang kita harapkan tadi. Amin. Tuhan memberkati.